Mobil Mas Chandra menuju kantor polisi tempat di mana Mas Yoga ditahan. Sedangkan mobil Paman dan Bibi mengikuti dari belakang. Aku langsung turun sesaat setelah mobil Mas Chandra parkir di halaman kantor polisi. Terlihat Paman dan Bibi juga ikutan keluar dari mobil mereka. "Ayo kita masuk," ajak Paman padaku dan Mas Chandra. Sedangkan Bibi juga mengikuti langkah kaki Paman memasuki kantor polisi. Aku dan Bibi duduk di ruang tunggu, menanti Paman dan Mas Chandra yang sedang menemui polisi untuk meminta izin agar bisa bertemu dengan Mas Yoga. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya kami diperbolehkan bertemu dengan Mas Yoga. Itu pun hanya sebentar saja. Kami memasuki ruangan yang khusus untuk menerima kunjungan. Wajah Paman masih terlihat sangat marah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia bertemu dengan Mas Yoga nantinya. Mas Yoga keluar ditemani oleh seorang polisi. Melihat ada Paman dan Bibi, wajah Mas Yoga langsung pucat pasi. "Paman," ucapnya lirih. Paman menatap Mas Yoga dengan marah. Terlihat sekali dia menahan amarahnya. Jika Paman bertemu dengan Mas Yoga di luar penjara, aku yakin dia sudah menghajar habis-habisan Mas Yoga. "Kamu benar-benar bajingan. Selama ini kamulah orang yang aku cari. Kamu sudah membunuh saudaraku. Di mana letak hati nuranimu, sampai kamu tega mempermainkan kehidupan Riana?" ucap Paman dengan emosi. "Sabar, Paman. Ini di penjara. Jangan sampai kita mendapat masalah karena bikin keributan di sini," balas Mas Chandra. Mas Yoga tertunduk takut. Diamnya Mas Yoga membuat Paman semakin emosi. Bibi sampai-sampai memegangi lengan Paman agar bersikap sabar. "Maafkan aku, Paman. Aku takut saat itu," jawab Mas Yoga masih menghadap lantai. "Apa kamu pikir dengan menikahi Riana, semua dosa-dosamu akan hilang?" balas Paman tak terima jawaban Mas Yoga. "Aku menikahi Riana juga karena aku mencintai dia, Paman," balas Mas Yoga tak tahu malu. Aku melengos mendengar jawaban Mas Yoga. "Cinta apanya? Aku tahu dia menikahiku hanya agar mimpi buruk dan rasa bersalahnya hilang." "Omong kosong. Dari awal sebenarnya aku juga tidak suka denganmu. Ternyata ini penyebabnya. Kamu laki-laki kurang ajar dan tak punya harga diri," hardik Paman pada Mas Yoga. "Maafkan aku, Paman. Aku berjanji akan selalu membahagiakan Riana. Tolong keluarkan aku dari sini." Suara memelas Mas Yoga sedikit pun tidak menyurutkan emosi Paman. "Aku bahkan akan menyuruh Riana bercerai darimu," balas Paman. "Benar, Paman. Sekarang ini proses perceraian Yoga dan Riana sudah setengah jalan. Tidak lama lagi mereka akan resmi bercerai," jawab Mas Chandra. Paman heran dengan jawaban Mas Chandra. Dia menatapku minta penjelasan. "Benar, Paman. Aku sudah menggugat cerai Mas Yoga. Persidangan selanjutnya tinggal menunggu hari," jawabku sambil menatap Paman. "Apa? Kamu sudah menggugat cerai Yoga sebelum semua tindakannya ini terbongkar?" tanya Paman heran. "Iya, Paman. Selain kejahatannya ini, dia juga sudah mengkhianati aku, Paman. Dia sudah punya istri lain selain aku," jawabku pada Paman. "Semua itu terpaksa aku lakukan, Paman. Aku menikahi Rindu hanya karena terpaksa, agar dia tutup mulut tentang semua ini," jawab Mas Yoga berusaha membela diri. "Kamu juga mengkhianati keponakanku. Benar-benar laki-laki tidak berguna," hardik Paman. Dia langsung berdiri dan mendaratkan tamparan yang keras di wajah Mas Yoga. Aku, Mas Chandra dan juga Bibi kaget dengan tindakan Paman. Untung saja polisi yang mengantarkan Mas Yoga tadi tidak ada di dalam ruangan. Mas Yoga meringis kesakitan, memegangi pipinya yang mungkin sangat sakit akibat tamparan itu. "Aku akan membuat kamu membusuk di penjara ini," ucap Paman dengan emosi. "Sabar, Paman." Mas Chandra berusaha menyuruh Paman duduk kembali. Aku dan Bibi hanya mampu diam tanpa sepatah kata pun. Tak lama, waktu yang diberikan polisi habis. Kami terpaksa meninggalkan tempat itu. Sedangkan Mas Yoga kembali digiring oleh polisi memasuki tahanan. "Kalian tunggu di luar. Paman dan Chandra akan menemui polisi,"
Kita akan usahakan semoga kasus ini secepatnya disidangkan. Agar jelas hukuman yang setimpal untuk Yoga. Ucap paman padaku dan Bibi. Aku dan Bibi kembali duduk di luar penjara. Pikiranku sangat kalut. Tanganku tak lepas memegangi perutku yang sudah membesar. Sakit sekali ternyata dibohongi seperti ini. Paman dan Mas Chandra keluar dari kantor polisi. Aku segera mendekati mereka. Bagaimana, Paman? Apa semuanya lancar? Tanyaku penasaran. Semuanya baik-baik saja. Jika nanti polisi memanggilmu untuk memberikan keterangan lanjutan, hadiri. Bawa bukti-bukti yang kamu miliki. Kali ini Yoga tidak akan bisa bebas. Ucap paman. Aku lega mendengar ucapan paman. Keadilan untuk mendiang kedua orang tuaku sebentar lagi akan aku dapatkan. Paman dan Bibi akhirnya menginap di rumah baruku. Dia sangat senang melihat tempat tinggalku yang baru. Semoga di sini kamu bisa memulai kehidupan yang baru ya. Paman mengusap kepalaku dengan lembut saat kami duduk di ruang tamu rumahku. Iya, Paman. Maafkan aku karena pernah membangkang pada paman dahulunya, balasku menyesal. Sudahlah, ini mungkin sudah menjadi jalan hidupmu, balas paman. Iya, paman, balasku singkat. Lalu bagaimana dengan perusahaan? Bukankah Yoga sudah menjadi direktur di sana? Tanya paman dengan heran. Ucapan paman membuat Mas Chandra yang ada di rumahku menjadi heran. Sudah aku minta pada Pak Santoso untuk memecatnya, paman. Sekarang ini orang kepercayaan bapak itu yang menjadi direktur, jawabku. Paman mengangguk lega, sedangkan Mas Chandra keheranan. Mungkin dia terkejut mendengar perusahaan itu. Saat aku membeli rumah mewah ini, dia juga sempat bertanya dari mana aku mendapatkan uang. Aku berusaha mencari jawaban lain. Mungkin sekarang dia sudah tahu segalanya. Chandra, kamu sekarang kerja di mana? Tanya paman pada Mas Chandra. Aku kerja di sebuah firma hukum, paman, jawab Mas Chandra. Oh, baguslah. Kamu seorang pengacara ternyata, kata paman bergumam. Iya, paman. Mas Chandra yang mengurus perceraianku dengan Mas Yoga. Balasku menimpali. Bagaimana kabar kedua orang tuamu? Paman sudah lama sekali tidak mendengar kabar mereka. Apalagi semenjak mereka pindah, tanya paman pada Mas Chandra. Mereka sehat, paman. Mereka betah tinggal di kampung halaman ibu, jawab Mas Chandra tersenyum. Jadi, kedua orang tua Mas Chandra di kampung. Pantasan Mas Chandra sendiri di rumahnya. Di sini kamu bareng istrimu, tanya paman penasaran. Aku terbatuk mendengar pertanyaan paman. Aku melihat wajah Mas Chandra yang berubah seketika. Istriku sudah lama meninggal, paman. Jawab Mas Chandra. Oh, maaf, paman tidak tahu. Paman ikut berbela sungkawa ya. Ucap paman mungkin dia menyesal menanyakan itu. Tidak apa-apa, paman. Dia meninggal sudah lama, karena sakit, jawab Mas Chandra. Jadi sampai sekarang kamu menduda? Tanya Bibi penasaran. Iya, Bi, jawab Mas Chandra sedikit canggung. Jarang-jarang lo laki-laki betah menduda lama-lama, jawab Bibi. Kulihat wajah Mas Chandra bersemu merah. Mungkin dia malu mendengar perkataan paman dan Bibi. Cukup lama paman dan Mas Chandra mengobrol di rumahku. Sedangkan aku dan Bibi ke dapur untuk memasak makan malam. Dibantu oleh Bik Inah. Setelah selesai makan malam, Mas Chandra mohon diri. Aku mengantar Mas Chandra ke depan. Mas pulang dulu, ya. Besok Mas akan nemuin kamu lagi, ucapnya sebelum meninggalkan rumahku. Aku menatap kepergian Mas Chandra. Hingga tak menyadari kedatangan paman di sampingku. Andai saja kamu menerima lamaran Chandra dahulunya, tentu sekarang keadaannya menjadi berbeda, ucap paman memandangi mobil Mas Chandra yang berlalu keluar pagar rumahku. Semua takdir aku mungkin, paman. Jawabku sekenanya. Takdir Tuhan juga yang kembali mempertemukan kalian, jawab paman. Perkataan paman membuatku terdiam. Aku sudah terlanjur kecewa dengan laki-laki. Rasanya akan sangat sulit sekali untuk menyembuhkan luka ini.